Ada dua cara. Yang pertama adalah menurut teori Bohr. Jika menurut teori Bohr, maka kalian harus mengkonfigurasikan elektron tersebut berdasarkan banyaknya kulit. Apa yang dimaksud dengan kulit? Kulit adalah lintasan orbit elektron. Jadi di teori Bohr ini ada yang namanya kulit K, ada kulit L, ada kulit M, ada kulit N, O, dan seterusnya. Pada kulit K atau kulit pertama itu maksimal hanya bisa diisi oleh 2 elektron. Untuk L maksimal bisa diisi 8 elektron. Untuk M diisi sebanyak 18 elektron. Dan yang ini diisi 32 elektron. O sebanyak 50 elektron. Dari mana angka-angka ini? Dari rumus 2N kuadrat. Jika K kulit yang pertama, maka N diganti 1. 1 kuadrat kali 2, 2. Rumus ini digunakan untuk menentukan jumlah elektron maksimal pada kulit. Sekarang kita mencoba untuk bagaimana mengkonfigurasikan elektron dari suatu atom. Contohnya, saya memiliki atom Na dengan nomor atom 11. Maka cara mengkonfigurasikannya adalah pada kulit pertama kita isi sebanyak 2 elektron. Oke, langsung aja gini. Pada kulit kedua, ternyata kita 11 ya, masih terisi 2, sisanya adalah 9. Kulit kedua maksimal diisi 8, tidak boleh diisi 9, sehingga di sini kita isi 8. Selanjutnya, sisanya berarti tinggal 1 elektron, maka kulit ketiga diisi 1. Tidak harus diisi 18, karena kalau diisi 18 tidak cukup. Nah, setelah itu dari sini elektron yang terakhir sendiri disebut dengan elektron valensi. Karena di sini yang terakhir adalah 1, maka elektron valensinya 1. Untuk menentukan golongan itu nilainya sama dengan elektron valensi. Jika elektron valensinya 1, maka golongannya juga 1. Dan periodenya dilihat dari banyaknya kulit. Yang dimaksud dengan banyaknya kulit adalah ini 1, 2, 3. Maka dia masuk ke periode 3. Sekarang contoh yang kedua, saya memiliki atom C dengan nomor atom 6. Kulit pertama selalu saya isi 2. Kulit kedua, maka sisanya berapa untuk menuju ke 6? Sisanya adalah 4. Loh, kok nggak diisi 8? Nggak apa-apa, karena dia hanya cukupnya diisi 4. Maka sampai sini elektron valensinya sama dengan 4, ya kan? Dan golongannya juga 4. Periodenya adalah 1, 2, 1, 2, sehingga periodenya adalah 2. K19. Nah, bagaimana konfigurasinya? Pertama, kulit pertama diisi 2, kulit kedua diisi 8, masih cukup ya. Kulit ketiga diisi 18, cukup nggak? Kalau saya isi 18 tambah 2, 20 tambah 8, terlalu banyak, nggak cukup. Sehingga karena dia nggak cukup diisi 18, kita isi dulu ke 8 kulit sebelumnya, yaitu 8. 2 tambah 8, 10, 10 tambah 8, 18, 18 ke 19, maka sisanya adalah 1. Kenapa kok nggak diisi 9? Ini kan 2 tambah 8, 10 ya, untuk menuju 19 itu kan diisi 9. Nah, ini nggak boleh diisi 9, karena maksimalnya adalah kalau nggak 8 ya 8, sehingga kita isinya jadi 8. Elektron valensi sama dengan yang terakhir adalah 1, golongannya sama dengan 1 juga, periodenya sama dengan banyak kulit, 1, 2, 3, 4. Nah, contoh selanjutnya di sini saya punya unsur Kr nomor atomnya 36. Oke, kita konfigurasikan lagi. Yang pertama diisi 2, yang kedua diisi 8, masih cukup ya. Sekarang yang ketiga, coba kita isi 18. 18 tambah 2, 20 tambah 8, 28. Masih sisa 28 ke 36, sisa 8 elektron. Nah, seharusnya kulit keempat itu diisi berapa? 32 elektron, jika cukup sebanyak 32 elektron. Karena di sini cukupnya 8, ya sudah kami isi 8. Elektron valensinya yang terakhir ya, sama seperti tadi, 8. Golongan sama dengan elektron valensi.
8 juga, dan periodenya banyaknya P1, 2, 3. Yang kedua adalah mekanika berdasarkan cara mekanika kuantum. Jika menurut mekanika kuantum, maka konfigurasi ini dikerjakan melalui cara SPDF. Bagaimana caranya? Kamu buat angka seperti ini dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 2, 3, 4. Peletakannya seperti ini ya, 2 sejajar dengan 2, 3 sejajar dengan 3, 4 sejajar dengan 4. Setelah itu kamu beri tanda panah, seret. Nah, maka pertama dia akan mengenai angka 1s. S maksimal diisi oleh 2 elektron, 4 maksimal diisi oleh 6, D maksimal diisi 10, dan F maksimal diisi 14. Setelah di sini 1s2, maka di sebelah sini nanti lanjut lagi ke 2s2. Lanjut lagi di sini 2p6. Setelah 2p6 kita teruskan lagi ke sana 3s2. 3p6, 4s2, 3do 10, 4p6, 5s2, 4do 10, 5p6, 6s2, dan selanjutnya. Sekarang saya akan langsung contohkan cara mengkonfigurasikan atom Ca20. Oke. Yang pertama tadi adalah yang dilalui 1s2. 1s2. Kita jumlahkan bilangan yang di atas ini sampai jumlahnya 20. 1s2, kemudian kita teruskan lagi 2s2. Masih cukup ya, 2 tambah 2, 4, masih jauh ke 20. Terus lagi 2p6. Setelah 2p6 seret, kena ke 3s2. Coba kita jumlah, 2 tambah 2, 4, 10, 12, masih kurang. Setelah 3s2 naik ke sini seret, 3p6. Setelah 3p6, 4s2. Coba kita hitung lagi, 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2. Nah ini kalau dijumlah totalnya adalah 20. 2. Nah, karena totalnya sudah 20, maka konfigurasinya sudah selesai. Sekarang bagaimana cara menghitung elektron valensi? Elektron valensi sama seperti tadi, lihat dari yang terakhir. Karena yang terakhir di sini adalah 4s2 dan orbitnya, subkulitnya adalah S, maka elektron valensinya langsung dilihat dari yang atas, yaitu 2. Golongan sekarang. Golongan itu sama dengan elektron valensi. Jika elektron valensinya 2, maka golongannya juga 2. Untuk menentukan dia golongan A atau B, lihat subkulitnya. Di sini subkulitnya adalah S. Jika subkulit S, maka golongannya adalah A. Sekarang yang terakhir adalah periode. Periode dilihat dari harga N pada kulit yang paling besar. Ini namanya N. Ini N, ini N. Nah, di antara NN ini manakah yang paling besar? Ternyata yang paling besar adalah 4, sehingga periodenya sama dengan 4. Selanjutnya contoh yang kedua adalah contoh Ga31. Ga31. Oke, kita konfigurasikan dulu. Yang pertama tadi ya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Oke, 4s2 sampai sini tadi. Terus lanjut ke 3do 10. Coba kita hitung dulu. 4, 10, 12, 18, 20, 30 kurang 1. Setelah 3do 10 turun ke 4p. Sisanya karena cuma butuh 1 ya sudah diisi 4p. Kita tentukan manakah elektron valensinya. Elektron valensi dilihat dari yang paling terakhir. Karena yang paling terakhir adalah 4p1. Nah, subkulit P tidak boleh sendirian. Kalau yang terakhir S tadi langsung diambil atasnya 2. Tapi kalau di sini berhubung yang terakhir adalah P, maka dia harus digandeng dengan S. Maka elektron valensinya jadi hasil penjumlahan dari S dan P yang atasnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Golongan
golongan sama dengan elektron valensi, maka sama dengan 3. 3 apa? Karena dia yang terakhir S dan P, maka dia 3A. Sama seperti tadi ya. Kalau yang terakhir S, maka dia masuk golongan A. Kalau yang terakhir S dan P, golongannya juga tetap A. Sekarang contoh periode. Kalau periode dilihat dari jumlah harga N kulit yang paling besar. Yang paling besar adalah 4. Sehingga periodenya sama dengan 4. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah CR24. Nah, sama seperti tadi, kita konfigurasikan dulu 1S2, 2S2 sampai jumlahnya 24. 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Coba total dulu. 4, 10, 12, 18, 20 kurang 4. Setelah 4S2, 3 do 4 karena kurangnya cuma 4. Yang terakhir adalah 3 do 4. Nah, karena yang terakhir 3 do 4 sehingga ini juga nggak boleh sendirian. Yang boleh sendirian hanyalah yang terakhirnya S. Karena dia yang terakhirnya adalah do, maka digandeng dengan S. Elektron valensinya jadi 2 ditambah 4. Ini adalah elektron valensi. Kemudian golongan. Golongan sama dengan elektron valensi, sehingga dia juga sama dengan 6. Golongan 6A atau B. Nah, dilihat yang terakhir itu kan S dan do. Kalau S dan do, maka golongannya adalah B. Sehingga dapat disimpulkan A itu hanya yang terakhirnya S dan SP. Kalau terakhirnya S sama do, dia golongannya adalah B. Periode. Periode dilihat yang paling besar adalah yang 4. Contoh yang keempat adalah CU29. Kita konfigurasikan dulu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3 do. Oke, kita hitung 4, 10, 12, 18, 20 kurang 9. Jadi kan do maksimalnya 10, tadi diisi 9 masih boleh. Setelah itu kita cari elektron valensi. Elektron valensinya di sini yang terakhir kan 9, 3 do 9. Karena yang terakhir do gak boleh sendirian, harus digandeng dengan S. Sehingga elektron valensi sama dengan yang atasnya dijumlah 2 ditambah 9 sama dengan 11. Nah, golongannya, apakah ada golongan 11? Karena dia elektron valensinya 11, khusus untuk ini, jika elektron valensinya 11, maka dia masuk ke golongan 1. Di sini S dan do, maka satunya adalah 1B. Untuk aturan elektron valensi menentukan golongan di B, silakan dibaca lagi di handout. Periode. Selanjutnya, periode adalah yang paling besar, di sini adalah angka 4. Ini adalah penjelasan dari bagaimana mengkonfigurasikan elektron baik dengan cara model Bohr maupun mekanika kuantum. Untuk sisanya silakan kalian baca di handout yang sudah saya berikan dan kerjakan soal latihan yang ada di sana. Oke, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.